Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tati Widiawati dengan NIM 080512 82328069 kelas L1 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint saya dari mata kuliah Oceanografi Fisika. PowerPoint saya ini berjudul Interaksi Momentum Flux, Heat Flux, dan Mass Flux dalam Sistem Laut Atmosfer. Oke, kita langsung masuk ke pendahuluan. Terdapat definisi dan tujuan yang dimana definisinya yaitu interaksi laut atmosfer melibatkan pertukaran momentum panas dan massa yang mempengaruhi pola cuaca dan iklim global. Tanpa proses ini, sistem iklim bumi tidak akan seimbang, dapat menyebabkan perubahan besar dalam suhu global dan pola cuaca. Tujuannya ini memahami bagaimana ketiga parameter ini berkontribusi terhadap dinamika iklim dan fenomena cuaca ekstrem. Oh ya, fakta menariknya juga, lautan menyerap lebih dari 90% kelebihan panas akibat perubahan iklim. Perubahan kecil dalam heat flux juga dapat menyebabkan perbedaan besar dalam pola curah hujan yang di berbagai belahan dunia. Momentum flux sendiri mempunyai definisi yaitu transfer momentum antara atmosfer dan laut terjadi melalui gesekan angin di permukaan laut. Proses ini terjadi saat angin bertiup melintasi lautan, ia memberikan gaya dorong yang menggerakkan permukaan air. Energi dari angin ini berpindah ke laut dan menggerakkan arus laut. Dampak utamanya yaitu menggerakkan arus laut global seperti Gulf Stream atau arus Kuroshio, mempengaruhi pembentukan gelombang laut dan siklon tropis, mengubah pola angin dan distribusi suhu di atmosfer. Contoh nyatanya seperti Hurricane Katrina, yaitu badai besar yang dimana momentum flux yang tinggi mengakibatkan gelombang besar dan angin kencang yang memperburuk dampak badai di daratan. Lalu ada heat flux. Definisinya yaitu perpindahan energi panas antara lautan dan atmosfer yang berperan dalam pengaturan suhu global. Jenis heat flux sendiri ada dua, yaitu radiasi matahari. Radiasi matahari ini yang dimana laut menyerap energi matahari yang kemudian dilepaskan kembali dalam bentuk radiasi inframerah. Konduksi dan konveksi yaitu penguapan air laut melepaskan panas laut ke atmosfer. Tanpa heat flux, bumi ini nggak akan mengalami suhu ekstrim yang tidak memungkinkan kehidupan seperti yang kita kenal. Lalu heat flux memiliki dampak yang dimana regulasi suhu global melalui arus laut, pemanasan di daerah tropis yang menyebabkan pola cuaca seperti monsun, fenomena seperti El Nino, dan La Nina yang dipicu oleh perubahan heat flux di Samudra Pasifik. Mass flux memiliki definisi transfer massa antara laut dan atmosfer yang mencakup pertukaran air, gas, dan zat terlarut seperti garam. Contoh prosesnya yaitu siklus hidrologi, penguapan air laut itu terdapat penguapan air laut, pembentukan awan, hujan, dan aliran air kembali ke laut. Lalu ada pertukaran karbon, lautan menyerap CO2 dari atmosfer yang berperan dalam keseimbangan karbon global. Max Flux ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan atmosfer dan lautan. Tanpa pertukaran karbon, konsentrasi CO2 akan meningkat lebih cepat dan mempercepat perubahan iklim. Lalu terdapat dampak utamanya pada ekosistem. eh, eh, Terdapat asidifikasi laut akibat peningkatan CO2 yang merusak ekosistem terumbu karang, perubahan pola hujan akibat variasi penguapan di berbagai wilayah dunia. Hubungan antara momentum heat dan mass flux. Momentum flux mempengaruhi pola arus laut yang kemudian mendistribusikan panas ke berbagai bagian bumi atau heat flux. Heat flux mengontrol suhu dan kelembapan yang berpengaruh pada mass flux seperti tingkat penguapan air laut. Mass flux mempengaruhi keseimbangan gas di atmosfer yang mempengaruhi pola cuaca dan iklim.
Contohnya seperti peningkatan suhu laut akibat heat flux yang lebih tinggi dapat meningkatkan penguapan yang memicu hujan deras dan badai tropis di wilayah tertentu. Dampak pada sistem iklim itu yang pertama ada perubahan iklim yang dimana peningkatan suhu laut mempengaruhi heat flux dan meningkatkan frekuensi badai tropis. Fenomena cuaca ekstrim sendiri terdapat siklon tropis yang terbentuk akibat interaksi panas dan momentum antara lautan dan atmosfer. Lalu ada El Nino dan La Nina yang berdampak pada pola hujan dan suhu global, gangguan pada ekosistem laut, yang dimana peningkatan CO2 yang menyebabkan asidifikasi laut mengancam kehidupan laut. Implikasi bagi manusia dan kebijakan mitigasi, dampak bagi masyarakatnya, badai dan kenaikan permukaan laut dapat mengancam kota pesisir, strategi mitigasinya, pengurangan emisi karbon, penguatan sistem peringatan dini. Lalu terdapat soal yang dimana apa sih yang dimaksud dengan momentum flux? Momentum flux sendiri mengacu pada perpindahan momentum melalui suatu area akibat gaya eksternal seperti gaya gesek atau tekanan. Dalam konteks momentum flux di antar muka udara laut menggambarkan bagaimana angin mentransfer momentumnya ke laut melalui gesekan permukaan dan interaksi gelombang laut. Momentum flux di permukaan laut tidak selalu sebanding dengan gaya gesek udara terhadap laut. Sebaliknya, gelombang laut dapat mengubah distribusi momentum flux ke dalam lautan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi gelombang seperti tinggi gelombang, arah angin, dan usia gelombang. Lalu, apa yang dimaksud dengan heat flux dan mass flux? Heat flux atau flux panas mengacu pada vektor flux panas konvektif yang diperoleh dari kombinasi konduksi termal, difusi massa, dan adveksi akibat gerakan fluida secara makroskopik. Dalam pendekatan yang digunakan, flux panas ini dirumuskan dalam bentuk persamaan tipe Maxwell yang mempertimbangkan efek coupling termodinamika antara gradien suhu dan konsentrasi. Mass flux atau flux maksimum ini juga mengacu pada nilai maksimum dari flux panas atau flux massa yang terjadi di suatu titik dalam sistem. Dari persamaan yang diberikan, flux maksimum bergantung pada parameter seperti kecepatan aliran fluida, gradien suhu, serta koefisien perpindahan panas dan massa. Kesimpulannya, momentum heat dan mass flux adalah kunci dalam interaksi laut atmosfer. Perubahan dalam salah satu parameter dapat berdampak besar pada sistem iklim global. Pemahaman lebih dalam diperlukan untuk meningkatkan prediksi iklim dan mitigasi dampaknya. Momentum flux, heat flux, dan mass flux juga merupakan tiga mekanisme utama yang menghubungkan lautan dan atmosfer dalam sistem iklim global. Setiap flux memiliki peran spesifik namun saling terkait dalam mengatur pola cuaca dan dinamika iklim. Momentum flux menggerakkan arus laut dan pola angin, mempengaruhi formasi badai dan perubahan cuaca. Heat flux juga bertanggung jawab atas distribusi energi thermal di seluruh planet, memicu fenomena seperti El Nino dan La Nina. Mass flux menentukan keseimbangan hidrologi dan karbon yang berdampak pada ekosistem laut serta kualitas udara di atmosfer. Implikasi perubahan iklim yaitu di mana pemanasan global meningkatkan heat flux yang mempercepat penguapan, mengubah pola hujan dan meningkatkan intensitas badai, acidifikasi laut akibat peningkatan mass flux CO2 membahayakan ekosistem laut dan perikanan. Gangguan dalam keseimbangan ketiga flux ini juga dapat memperburuk perubahan iklim dan meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim. Terus juga pentingnya mitigasi dan adaptasi yaitu karena didapatkan adanya pengurangan emisi gas rumah kaca juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan heat flux dan mencegah pemanasan yang berlebih. Penguatan sistem peringatan dini dan kebijakan
adaptasi dapat membantu mengurangi risiko bencana akibat fenomena cuaca ekstrem. Pemanfaatan teknologi satelit dan pemodelan iklim dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap interaksi laut atmosfer untuk prediksi yang lebih akurat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.